bro. Ini Cabuknya ini full. Jonggol ya? Iya, Jonggol ya? Turbo Mas Yono Pak Fit. Turbo. Jembatan gantung kuwi. Ekstrim Bos. Nanjak. Kuleview. Nah, terus pas nang ngono. Kono lah sing nang ujung kene mau sing gantung. Ya, makanya kan aku mau jembatan ini kalau ora harus. Ayo dah nom. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah nyampe di Puncak 2 yang biasa disebut juga jalur Puncak 2. Nah, perjalanannya memang lumayan agak agak menanjak. Menanjak. Seru. Bisa, saran kita sih kalau Iya, bisa iya. ya, jangan pakai yang 110 cc. Minimal 150. Minimal maksimal 125 lah. Ya boleh lah, 125 atau 150. Betul. Rekomen banget sih itu. Oke. Di sini juga banyak sekali tempat-tempat spot foto yang menarik. Dan tentu saja lokasi kita di sini itu di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jalur ini menghubungkan beberapa kecamatan termasuk Babakan, Magang, Sukamakmur, dan Jonggol di Kabupaten Bogor. Jadi suasananya sangat sejuk ya, masih Betul. asri banget di sini. Dan selain di Kabupaten Bogor juga di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Jadi ini memang arah Cianjur. Betul sekali. Betul. Dan buat teman-teman semuanya nih ya, sebagai informasi juga, jarak dari Puncak 2 ini dari Jakarta sekitar 70 km dengan waktu tempuh sekitar 2 sampai 3 jam tergantung kondisi lalu lintas. Dan kita tadi dari Cibubur itu perjalanan sekitar hampir 2 jam berarti ya. Iya benar. Kita berangkat dari jam 6 Jam 6 nyampe sampai sini jam 7 lebih setengah 8 ya. jam 8. Jam 8. Ya, Berarti memang 2 jaman. 2 jaman. Makanya seperti itu. Dan juga kalau dari daerah terdekat nih ya, kalau dari Bogor kota itu sekitar 40 sampai 50 kilometeran dan waktu tempuhnya sekitar ya 1 jaman, 1 jam sampai 2 jam. Kalau dari Sentul City, masyarakat Sentul City, jalur Puncak 2 diakses melalui Sentul City menjadi alternatif menuju kawasan Puncak dan Cipanas. Karena memang daerah ini sebetulnya banyak jalurnya sih ya. Ya, betul. Betul. Dan rata-rata penduduknya juga ramah-ramah di sini ya, karena masyarakat di kawasan Puncak 2, khususnya di Kecamatan Sukamakmur, mayoritas berasal dari suku Sunda. Namun seiring perkembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur ya, terdapat pula penduduk dari berbagai daerah yang lain menetap di sini seperti dari Jonggol, Cariw, dan Babakan Magang. Jadi memang tempat ini sudah menjadi salah satu trend centernya buat daerah-daerah lokal sini. Dan juga untuk buat teman-teman semuanya yang mau ke sini ya, karena di sini juga banyak sekali istilahnya adat istiadat, event-event tertentu yang ada di Puncak 2 ini. Mulai dari festival Kuluwung, yaitu Adu Mariam Karbit. Jadi bahasanya kita kalau di Jawa itu merconan. Tapi gawe pring. Merconan gawe pring. Longlongan. Iya. Bahasa Jawa Lolongan. Bahasa Gunung Kidul Birawa longlongan. Oke. Selain itu juga ada tradisi nyate di hari raya Idul Adha yang dekat lagi nih ya. Tradisi nyate di sini juga ada upacara Sarentaun. Jadi itu buat teman-teman semuanya, tempatnya asik, enak, mantap. Rekomen banget ya. Betul sekali. Selain dari budaya-budaya dan juga event yang ada di sini, sejarah Puncak 2 Bogor ini ya. Puncak 2 Bogor ini merupakan jalur alternatif yang dirancang untuk
mengurai kemacetan di jalur puncak utama. Nah, pembangunan jalur ini memiliki peran vital dengan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional wilayah Jawa Barat menghubungkan kabupaten kota Bogor, Cianjur, Bekasi, dan Karawang. Jadi buat teman-teman semuanya yang berasal dari Bogor, Cianjur, Bekasi, dan Karawang, kalau untuk menuju ke arah Jakarta pasti melewati Puncak 2. Itu menjadi alternatif yang sangat memperpendek jalur karena di sini jalurnya juga lumayan enak. Cuman ada beberapa titik yang jalurnya memang sedikit berlubang. Dan perlu strategi ya, Betul. perlu strategi untuk menanjak ke atas tuh kita harus mempunyai strategi zigzag ya, Betul. zigzag. Karena kalau nggak ada permainan itu kita kemungkinan bisa turun itu, bukan begitu? Dan tadi kita sempat mengalami insiden. Kejadian luar biasa ya. sampai penumpang di belakang turun dari motornya itu memang salah satu tantangan untuk naik ke sini. Iya, iya. Asik dalam keadaan kayak gitu. Betul. Tapi asik banget. Justru itu yang bikin adrenalin ya, Betul. yang memacu adrenalin kita untuk mencapai ke sini. Selain untuk memacu adrenalin ya, ada lagi terkait tentang mitos-mitos nih, yang bisa teman-teman juga dengarkan mulai dari kawasan puncak ini ya. Termasuk Puncak 2 dikenal dengan berbagai mitos dan cerita mistis yang menarik, mulai dari tanjakan misterius. Yang sempat tadi kita bahas ya. Nah, itu Yang sempat tanjakan tadi kita misterius. bahas salah satunya tuh. Silahkan langsung dicari nih ya teman-teman semuanya. Terus juga ada legenda batu nisan di perkebunan teh. Ya. Ada juga legenda batu nisan nih. Nah, di perkebunan teh. Itu daerah mana? Di sini ada perkebunan teh berarti ya? Nanti tanjakan satu lagi. Oh gitu naik berarti. Iya betul. Nah itu. Terus ada lagi kisah hantu di Villa Puncak. Itu Villa Puncaknya berarti mana berarti? Masih di atas. Di atas ya? Oh, masih di atas. Dan juga ada Telaga Warna. Oh, ini mah puncak anu. Puncak di sana. Oh, arah puncak yang Yang utama. puncak utama berarti ya. Berarti kalau melewati jalur ke puncak utama itu nanti menemui yang namanya Telaga Warna. Nah, Telaga Warna itu juga salah satu mitos yang ada di puncak. Dan juga destinasi wisatanya yang ada di daerah sini itu mulai dari Granada Land, ada Villa Kayangan Jonggol, Dapin Bukit Bentang atau Puncak 2 dan The Green Villa. Nah, banyak sekali pilihannya di sini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau main ke Puncak 2 langsung saja karena di sini belum ada tiketing ya. Mungkin cuma parkir, beli kopi, lihat pemandangan yang view-nya alam, bisa merefresh otak teman-teman. Apalagi yang hidup di hiruk pikuk kota yang penuh dengan polusi. Silahkan Anda harus naik ke sini. Seenggaknya sebulan 1 kali. Betul. Untuk merefresh otak kalian yang penuh dengan polusi jahat. Baik, itu buat teman-teman semuanya dan mari kita lanjutkan lagi untuk perjalanan selanjutnya. Jadi tetap bersama kita, sahabat jalan-jalan. Basecamp ya malam ini ya? Yo Basecamp ya? habis ngecamp guys. Coba habis ngecamp. Sumpah. Ternyata di sini cerita horor kita ada yang Mistis. sama. Semalam itu kan ada yang pamitan mandi ya. Terus di belakang tenda itu ada suara ini, suara gemericik air. Terus pas dibuka dia nggak mandi ternyata. Buang air kecilnya belakang tenda. Gila nggak? Mistis.